Saya ingin mulai dengan satu teka-teki. Pantai apakah yang paling ramai? Frater-frater yang sering ke pantai, pantai apakah yang paling ramai, heboh, ribut? Banyak yang tahu tapi pura-pura. Jangan semua dapat tahu jadi di pantai mana. Pantai Costa, Pentekosta. Iya, karena waktu Pentekosta terjadi ramai, ribut, banyak orang, banyak sukacita, banyak kegembiraan. Apa sebenarnya Pentakosta itu? Pentakosta sebenarnya berarti hari yang ke-50. Ya, hari yang ke-50. Orang Israel biasanya 50 hari sesudah pesta Pesak atau pesta Paskah, mereka merayakan pesta yang disebut pesta Shavuot. Pesta untuk bersyukur atas panen perdana dari gandum yang mereka tanam pada awal musim semi. Mereka bersyukur karena bisa memetik buah-buah pertama. Angka 50 ini juga ada hubungan dengan hari ke-50 keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Mereka tiba di Gunung Sinai dan Tuhan memberikan kepada mereka 10 perintah Allah. Menarik sekali, saudara-saudariku, bahwa 50 hari sesudah Yesus bangkit, Tuhan mengirimkan Roh Kudus dengan buah-buahnya, dengan karunia-karunianya untuk gereja awal, untuk para rasul dan kawan-kawan, untuk Maria dan mereka yang bertekun dalam doa, supaya mereka boleh mulai satu musim semi gereja yang tumbuh, yang subur dan lengkap. Allah memberikan buah-buah roh yang dibutuhkan gereja muda ini. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu kita sudah dengar tadi dalam bacaan pertama. Mereka berkumpul dalam sebuah ruangan tertutup. Mereka bertekun dalam doa bersama para rasul dan Maria. Lalu tiba-tiba ada tiupan angin yang dahsyat. Lalu mereka lihat lidah-lidah api. Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api turun atas masing-masing orang. Dan apa yang terjadi? Para rasul, orang-orang ini berubah menjadi berani berbicara tentang Yesus, tentang kitab suci. Dan mereka bisa membahasakan itu dalam aneka bahasa. Sehingga orang-orang di luar yang datang dari mana-mana, yang datang berziarah dan merayakan pesta Shavuot itu kaget, heran. Mereka mengerti semua yang dikatakan oleh para rasul. Inilah hari Pentakosta. Hari di mana Allah mengutus, mencurahkan Roh Kudusnya, membekali putra-putri gereja awal untuk memulaikan satu perutusan, satu pewartaan, satu kesaksian. Lahirlah gereja perdana. Karena itu Pentakosta kita terima juga sebagai hari lahirnya gereja kita. Dan orang-orang yang mendengar Petrus dan kawan-kawan mengerti, memahami, menyukai ajaran baru ini. Bahkan mereka langsung menjadi pengikut-pengikutnya. Bahkan mereka berani mempertahankan iman mereka ketika kemartiran pun dibutuhkan dari mereka. Dari apa yang terjadi pada Pentakosta pertama itu, kita dapat memahami peranan Roh Kudus, makna, manfaat, guna dari Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus itu berasal dari Allah.
datang bertinggal di dalam kita, di dalam para rasul, dalam kita semua. Ketika kita dalam rahim mama, Allah menghembuskan rohnya, Allah memberikan jiwanya sehingga kita hidup. Ketika kita dibawa di gereja untuk dibaptis, kita diangkat menjadi anak Allah. Imam meniup kepala kita, imam menghembuskan roh Allah kepada kita. Kita diangkat menjadi anak Allah, kita diangkat menjadi anggota gereja. Dan roh ini yang mulai menuntun kita. Kita bukan hanya manusia dari daging tubuh, tetapi kita adalah anak Allah yang dihuni, yang ditinggali oleh roh Allah, oleh Roh Kudus. Maka Paulus bilang, hiduplah menurut roh, bukan menurut daging. Kedua, Roh Kudus ini memberi keberanian. Para rasul yang tadinya takut, karena itu mereka berkumpul dalam sebuah ruangan. Tadinya para rasul yang bingung, yang tidak memahami segala-galanya, yang gelisah, kita mau bagaimana masa depan kita. Dia suruh ke ujung bumi, tapi dengan keadaan begini mau apa kita? Dia saja dibunuh, apalagi kita. Karnikus kecil. Roh Kudus yang turun memberi keberanian, merubah mereka menjadi rasul-rasul yang berani, yang paham, yang mengerti, yang bersemangat berkobar-kobar. Dan mereka mengalami ketika mereka membutuhkan, Roh Kudus datang menolong, Roh Kudus datang melengkapi mereka dengan kasih, sukacita dan damai, dengan kesabaran, kemurahan dan kebaikan, dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Izinkan saya bacakan sekali lagi Mada Pentakosta tadi. Ungkapan fungsi peranan yang sangat indah dari Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah dari surga, sinarkan, pancarkan cahayamu. Ketika kita bimbang, ketika bingung, Roh Kudus memberikan cahaya penerangan. Suluh hati, obor hati, terang bagi hati. Bapa yang lemah, pemberi anugerah. Kita semua yang lemah, kita butuh Roh Kudus. Kau penghibur yang berduka, yang merana. Kau sahabat jiwa, soulmate, bestie. So ini dia. Kau penyejuk yang lembut. Kau segarkan yang lelah. Siapa yang tidak lelah? Siapa yang tidak capcay nih? Roh Kudus memberimu kesegaran. Kau tenangkan yang resah. Kau melipur yang sendu. Sendu ini sedih, bukan senang duit. Engkaulah cahaya yang cerah, yang datang dan penuhi hati kami. Hati kita lain kali gelap, hati kita lain kali abu-abu. Roh Kudus membantu kita. Tanpa kekuasaanmu, hampalah daya umatmu, hanya noda adanya. Oh Roh Kudus, yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka sembuhkan, pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah untuk pulang. Limpahilah umatmu yang percaya padamu 7 karunia rohmu, dan curahkanlah anugerah akhir hidup bahagia dalam sukacita surgawi yang tiada berakhir. Roh Kudus memberikan kita juga aneka berkat, aneka karisma, karunia, kemampuan, bakat, talenta, potensi, yang semuanya Tuhan berikan untuk kita gunakan bagi kepentingan bersama. Ada yang jadi guru, pelayan, dirigen, pemazmur, penyanyi, ya.
Masing-masing punya bakat dan talenta. Semuanya itu Tuhan berikan untuk saling melengkapi. Maka pesta Pentakosta ini mengingatkan bahwa Roh Kudus itu ada. Daya dari Tuhan itu ada. Berkat-berkatnya berlimpah. Dan sayang sekali kalau kita tidak pakai, kita tidak terima, kita tidak mohonkan, kita tidak rindukan, dan menyesal kalau kita tidak manfaatkan. Ada sebuah kapal ekspedisi dari abad pertengahan mencoba menaklukkan Amerika Latin. Mereka sudah berlayar berbulan-bulan dan stok air bersih mereka habis. Mereka terancam mati. Waktu itu belum ada kemampuan merubah air asin jadi air minum. Suatu pagi yang berkabut, ketika kabut pelan-pelan mulai hilang, mereka berada di sebuah laut yang tenang sekali dengan rimbunan pohon-pohon yang lebat. Mereka tidak tahu ada di mana. Mereka keker kiri kanan, cari lihat di mana ada, jangan-jangan ada mata air. Mereka lihat beberapa nelayan lokal lewat di samping kapal ekspedisi mereka. Mereka bertanya dengan bahasa Tarsan, bahasa isyarat. Air minum, air minum. Nelayan-nelayan ini tuju ke bawah. Maksudnya itu. Mereka tidak mengerti. Mereka terangkat lagi. Nelayan-nelayan. Follow jo. Kalau orang-orang Manado bilang, follow jo. Lucur jo itu ember, kong follow jo. Teru jo, kong minum. So itu tuh air. Akhirnya ada satu ABK yang memahami bahasa isyarat. Oh, ambil saja air ini, masak, lalu kita minum. Mereka coba dan ternyata itu adalah air tawar dari Rio Amazone. Sungai Amazone yang besar sekali yang bermuara dari hutan rimba Amerika Latina yang bisa diminum sesudah dimasak. Saudara-saudari, lain kali kita seperti kapal ini. Kita berada di lautan, kita berada di sumber air, tapi kita tidak tahu air itu bisa kita minum. Kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sediakan, tapi kita tidak tahu, kita tidak gunakan, kita tidak manfaatkan. Mohonlah, mintalah sesuai pesan Yesus. Bertekunlah dan berdoalah sampai Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus akan menolong, Yesus janjikan. Penolong dalam kebimbangan, penolong dalam keraguan, penolong yang SH selalu hadir. Indah sekali. Selalu hadir, selalu menolong, selalu siap seperti angin. Udara yang kita tidak tahu dari mana datangnya, tapi selalu mengitari kita. Roh Kudus akan menyertai kamu, kata Yesus. Setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu punya waktu teduh dan hening, kamu membaca kitab suci, Rohku akan berbicara dalam dasar hati nuranimu. Roh Kudusku akan mengajar kamu untuk mengambil keputusan, untuk memilih yang lebih baik, untuk menghindari yang buruk. Roh Kudus ini harus ada dalam diri kita. Dan seperti para pelaut tadi, jangan sampai kita tidak kenal. Terakhir, ada seorang anak dibawa ibunya kepada dokter untuk periksa telinga, mata, THT, dan lain-lain. Untuk menarik anak ini tanpa merasa takut pada dokter, dokter mulai bercanda. Ya, dia periksa telinganya, dia senter, korek-korek kiri kanan, lalu dia bilang, oh, aku melihat di telingamu ada lagu Nina Bobo dan lagu Ave Maria. Anak itu senang. Betul dokter, saya suka sekali lagu Nina Bobo kalau mama kasih bobo. Dan ini kan bulan Maria,
saya selalu bernyanyi Ave Maria. Oh, pantas telingamu penuh dengan Ave Maria. Dokter periksa lagi mulutnya, giginya, apa? Kerongkongannya. Dokter bercanda, wow, ada Kentucky Fried Chicken dan ada ice cream gelato. Wow, dokter, betul, saya memang suka sekali itu. Kemudian dokter senter matanya, melihat kesehatan matanya. Wow, ada Donald Bebe, ada film Korea dan film India juga. Betul, dokter. Saya sering temani mama nonton film Korea dan film India. Akhirnya terakhir dokter periksa jantungnya. Jangan-jangan masih kecil, so ada gangguan jantung. Dokter pasang stetoskop, dengar baik-baik, lalu Tuhan katakan, lalu dokter katakan, oh, ternyata di sana ada boneka Barbie lagi omong-omong. Ada juga boneka Unyil dan ada juga sebuah robot di situ. Anak ini bilang, dokter, kali ini dokter salah. Kenapa? Yang ada di hati saya adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mungkin dunia akan mengatakan hatimu cuma berisi stres, hatimu cuma berisi malas, hatimu cuma berisi kebencian, berisi iri, berisi sakit hati, hatimu hanya berisi beban. Mari kita katakan, kau salah. Hatiku berisi Yesus, hatiku berisi Roh Kudus, karena aku hidup menurut tuntunan